Kekuatan Ling Tuya berada di luar keterkejutan Qin Yichen. Dikatakan bahwa Ling Tuya memperoleh warisan Sage, yang dikatakan membawa Shen Wei, yang tidak sepele. Meskipun Qin Yichen memperoleh warisan orang suci agung, memberikan instruksi, dan memperoleh 3 teknik ilahi, dia tidak memperoleh kekuatan suci. Dikabarkan bahwa Shen Wei membutuhkan inisiasi Sage untuk mendapatkannya. Namun, Fu Sein Great Sein, untuk memberikan Qin Yichen Foundation pendirian Supreme Divine Physique, untuk memotivasi matahari, bulan dan roh, dan mengkonsumsi terlalu banyak, sehingga tidak mampu melakukan inisiasi. Tentu saja, memberikan pendirian yayasan fisik ilahi tertinggi kepada Qin Yichen jauh lebih kuat daripada mendapatkan pemberdayaan untuk memiliki kekuatan suci. Supreme Divine Physique terlalu sulit untuk dikembangkan, dan membutuhkan Sun Spirit dan Moon Spirit untuk berlatih. Jika bukan karena bantuan Fumo Great Sein, dia ingin berlatih Supreme Divine Physique selama beberapa dekade, itu sama sekali tidak mungkin. Dengan kata lain, orang suci agung Fumo menyelamatkan Qin Yichen selama beberapa dekade. Adapun Shen Wei, tentu saja, ada keuntungan besar untuk mendapatkan Shen Wei. Seperti Ling Tuya, bakat bawaan mungkin mirip dengan Zhongxian, tetapi dia bersama Shen Wei dapat langsung menghancurkan Zhongxian, dan bahkan melawan kekuatan tertinggi. Namun, mendapatkan pemberdayaan kekuatan besar dan memurnikan hati Sage memiliki beberapa arti. Setelah mendapatkan prestise, karena saya dapat memahami kekuatan prestise untuk waktu yang lama, juga 100 kali lebih mudah untuk mempromosikan Ordo Suci daripada orang biasa. Inilah mengapa Ling Tuya dipromosikan menjadi Ordo Suci hanya dalam beberapa dekade. Namun, setelah dipromosikan menjadi Ordo Suci, dia memiliki prestise tersendiri, sehingga dia akan dibatasi. Pada saat itu, gengsi tidak lagi menjadi penolongnya, melainkan menjadi beban. Meskipun inisiasi kekuatan Yenova tidak sama dengan memurnikan hati Sage, sulit untuk melampaui kekuatan tubuh Yenova sepanjang hidupnya. Dengan kata lain, pencapaian Ling Tuya di masa depan pasti tidak akan melebihi Sage yang dia menangkan warisannya. Ini mungkin mengapa orang suci agung tidak memberikan pemberdayaan kepada Qin Yichen. Dia mengajarkan Qin Yichen 3 teknik ilahi besar untuk menginginkan Qin Yichen melampaui dirinya sendiri dan menyelesaikan cita-citanya yang tidak dia selesaikan, berdampak pada Kaisar. Fumo Great Sein adalah menemukan seseorang yang mewarisi wasiatnya, bukan sekadar pewaris. Tentu saja, mendapatkan pemberdayaan Sage jelas merupakan peluang besar bagi Ling Tuya. Meskipun bakat bawaan Ling Tuya bagus, paling banyak, itu sangat mirip dengan karakter kuasi putra suci tanah suci. Jika dia ingin menerobos Ordo Suci, dia harus mengandalkan kesempatan. Tahukah Anda, ada banyak tanah suci besar dan calon putra suci, tetapi hanya sedikit yang dapat menembus Ordo Suci. Meski masa depan mungkin terbatas, itu cukup untuk Ling Tuya, dan cukup baginya untuk bangkit. Qin Yichen sama sekali tidak iri dengan maksud Ling Tuya. Sebaliknya, jika orang suci agung memberinya inisiasi, dia juga akan memilih untuk menolak. Meskipun Fumo Great Sein disebut orang nomor 1 di bawah Kaisar pada saat itu, tapi bukan itu yang diinginkan Qin Yichen. Dia ingin mempengaruhi alam yang lebih tinggi. Dan, Human Rache juga membutuhkan seorang Kaisar. Dia tahu, bagaimanapun, betapa meremehkan leluhur kekaisaran itu terhadap ras lain, dan mereka bahkan dapat dianggap sebagai anjing dan semut ruminansia. Ras manusia tidak memiliki kaisar sejak zaman kuno, dan penindasan yang diderita dapat dibayangkan. Apalagi banyak insiden invasi ras asing terjadi, yang menyebabkan ras manusia ke surga dan bumi terbalik. Oleh karena itu, di area Human Rache, Ancient Battlefield tidak ada habisnya. Di medan perang kuno itu, tulang para martir ras manusia yang tak terhitung jumlahnya dikuburkan. Selama pertempuran itulah banyak Grandmaster Agung muncul. Seperti Master Luban asli, mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Satu orang sebanding dengan pasukan yang luar biasa dengan ribuan pria dan kuda. Itu juga seperti guru lembah hantu, yang telah menciptakan formasi mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak tahu berapa banyak alien yang terkubur. Namun, hanya satu kaisar yang bisa mengubah nasib ras manusia. Hanya kaisar yang bisa mengubah segalanya. Tujuan Qin Yichen adalah menerobos jalan suci dan mencapai tahta. Namun, ketika dia mengetahui dari mulut Mo Yanzhen bahwa Ling Tuya memiliki Shen Wei dan tidak ada yang bisa menyaingi dia tetap tidak bisa menahan cemberut. Bagaimanapun, memiliki Shen Wei di level ini berarti memiliki represi mutlak. Zhongxian, kekalahan Li Yuanba dan yang lainnya, telah menjelaskan semuanya. Saya khawatir meskipun dia pergi ke sana, tidak ada yang bisa berubah. Ling Tuya memperoleh warisan Sage, seharusnya bisa menembus alam kekaisaran, dipromosikan menjadi Venerable Realm. Tetapi dia belum dipromosikan, diperkirakan hari ini, benar-benar menghancurkan tanah suci Taihao, dan dengan demikian mendirikan tianya pencegahan pavilion. Ling Tuya mencoba menggunakan tanah suci Taihao sebagai batu loncatannya. Ada kilasan kekhawatiran di mata Qin Yichen. Dia samar-samar merasa bahwa ini hanyalah permulaan. Sebab, jika ingin mengganti tanah suci,
maka kamu harus menghancurkan tanah suci itu seluruhnya dan mati. Oleh karena itu, tindakan Paviliun Lingtuya dan Tianya tidak akan berhenti. Sebaliknya, pertempuran untuk kota suci hanyalah sekering. Jika dia berharap itu baik, maka Tian Yage akan segera mengambil tindakan lebih lanjut. Gadis merepotkan itu merawatnya. Setelah menentukan bahwa Li Yuanba tidak mengkhawatirkan hidupnya, Qin Yichen memberitahu Mo Yanzhen. Mo Yanzhen mengangguk, menatap Li Yuanba. Suasana hatinya cukup rumit. Sebenarnya, saya harus mengatakan bahwa Li Yuanba adalah pria pertama yang mengganggu hatinya. Jika di daerah dinasti, Li Yuanba mendapatkan benda itu dan memberikannya dengan sopan, dia mungkin akan berterima kasih padanya dan mengingat kebaikan ini. Tapi hanya itu. Siapa tahu pria sembrono ini bahkan mengatakan hal-hal kasar seperti itu, yang hanya mengganggu danau hatinya, sehingga dia tidak bisa melupakan bahwa ada pria seperti itu yang melakukan hal seperti itu untuknya. Dan kali ini, ketika Li Yuanba memblokir pukulan fatal untuknya, adegan itu adalah yang paling tak terlupakan bagi Mo Yanzhen. Dia bisa merasakan bahwa meskipun Li Yuanba adalah pria yang kasar, dia benar-benar mencintai dirinya sendiri dari lubuk hatinya. Jika tidak, dia bahkan tidak akan peduli dengan hidupnya. Qin Yichen tidak berkata apa-apa, menghela nafas dan keluar. Dia sakit kepala. Li Yuanba bukanlah orang yang berantakan. Meskipun Li Yuanba tampaknya kasar, dia kasar dan baik-baik saja. Jika tidak, Li Yuanba tidak dapat hidup sampai hari ini. Namun, beberapa perubahan telah terjadi di Li Yuanba sejak kemunculan Mo Yanzhen. Itu tidak bisa dikatakan sebagai perubahan, tetapi menjadi seperti pria normal. Di Tanah Suci Tahu, dia telah mencari berbagai tantangan ahli untuk meningkatkan kekuatannya, sehingga dia sering terluka, bahkan hampir mati di tangan kata-kata yang mudah. Jika itu adalah Li Yuanba sebelumnya, dia pasti tidak akan melakukan hal-hal yang tidak dia yakini. Namun, dia juga ingin meningkatkan kekuatannya, karena dia ingin menarik perhatian Mo Yanzhen pada dirinya sendiri. Tebing Lingtu, keluar dari aula Nanhao, Qin Yichen melihat ke arah langit yang jauh, bergumam di mulutnya. Dia sudah berada di Tanah Suci Taihao dan telah diberi label dengan Tanah Suci Taihao. Paviliun Tianya ingin menggantikan Tanah Suci Taihao dan dia tidak bisa menghindari masalah ini.